Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yunqasun. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dan mereka tidak akan dirugikan. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Orang yang begini enggak dapat apa-apa di akhirat kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha, dan sia-sialah apa yang diusahakannya di dunia. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh wa ba'du. Ini disebut dalam surat Hud ayat 15-16. Para bapak ibu yang mulia, kita masih akan mendiskusikan topik tentang surga. Kita melihat surga, mudah-mudahan kita bisa lebih akrab dengan suasana surga ini. Pertama harus kita perhatikan bahwa surga adalah satu tempat kenikmatan yang kalau kita mau bicara lebih ke detailnya ini. Pertama, pohon dan buah-buahan, apa saja yang kita inginkan itu mudah dipetik dan dekat. Bisa saja yang dimaksud dengan mudah dipetik dan dekat itu adalah bagaimana rimbunnya pepohonan itu dengan buah-buahan yang tidak perlu harus pakai galah atau memanjatnya, karena buahnya menjulur menjuntai sampai ke bawah. Bisa saja seperti itu. Bisa saja yang dimaksud dengan dekat itu bahwa kapan saja kita mau ada. Mau bagaimana modelnya, mau pakai masih ada daunnya dan sebagainya, disediakan langsung. Dan itu enggak urusan kita, karena kita tuan rumah, kita majikan. Kalau majikan itu dia pingin sesuatu, dia tinggal bilang sama pembantu rumah tangganya, ya lebih keren lagi, protokoler rumah tangganya, untuk kemudian menyiapkan apa yang dia mau makan hari ini. Ini menariknya surga. Jadi betul-betul seseorang dimanjakan itu, untuk kemudian mendapatkan apa yang dia mau. Nah sekarang kita lihat makanan dan minuman. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun, dan buah-buahan apapun yang mereka pilih. Wa lahmi tayrin mimma yashtahun, dan daging burung apapun yang mereka inginkan. Ini bentuk jenis makanan surga. Ada buah, ada daging burung. Dalam satu hadis Nabi mengatakan bahwa penghuni surga itu akan melihat burung-burung mereka seperti unta-unta kalian ini, katanya. Jadi besarnya burung kayak unta sekarang. Kalau unta jenis kecil, ini unta yang kita kalau berdiri saja di bawah masih lebih tinggi kakinya. Ya bayangkan jenis burung seperti itu, ya. Wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa talazzul a'yun. Di dalam surga itu apapun yang diinginkan oleh nafsu, oleh jiwa. Jadi Allah tidak bicara. Jadi tentu saja kita berbaik sangka bahwa sebenarnya semua keinginan nafsu yang dibenarkan adalah semua keinginan nafsu yang halal, bukan nafsu yang liar. Jadi apa saja yang buruk di dunia, di surga juga buruk itu nanti. Ustaz, ya, apakah bisa seorang perempuan mendapatkan sekian banyak laki-laki untuk kemudian bergaul intim dengannya di surga? Saya barometernya begini, itu baik nggak di dunia? Atau memang itu diinginkankah oleh semua wanita-wanita yang normal dan solehah? Mereka hanya tertahan karena sebab Allah melarangnya? Jawabannya, saya pikir perempuan normal tidak mau begitu. Perempuan normal cukup baginya satu laki-laki untuk menjadi pasangan hidup. Bahkan perempuan normal bagi dia tidak penting laki-laki itu harus ganteng. Bagi dia laki-laki itu setia, perhatian, lembut, santun, melayani dia, memanjakan dia. Nah itu sudah cukup. Makanya jangan pernah mengira bahwa
Apa yang kalau bahasa Quran ini kan ma tashtahihil anfus, apapun yang diinginkan oleh nafsu. Itu jangan bilang bahwa segala-gala yang dia ingin itu bisa terjadi sesuka dia. Tidak. Perempuan di surga bisa hamil, di masjid ini pernah saya sampaikan, bisa, dan melahirkan. Jadi ada anak manusia yang lahirnya nanti di surga. Itu disebutkan dalam hadis. Kalau terjadi keinginan sama dia untuk bisa melahirkan dan merasakan kesakitan melahirkan, dalam arti kata kenikmatan lebih tepat, maka Allah akan memberikan kesempatan kepadanya untuk hubungan intimnya akan berbuah anak. Kehamilan akan terjadi, tapi tidak ada kesulitan baginya ketika hamil, dan kelahiran akan terjadi dan tidak ada kesulitan baginya ketika dia melahirkan. Apalagi disebutkan juga seorang petani, kadang-kadang namanya juga kita petani, kita pingin pula lah punya kebun, maka diberikan kepadanya benih. Artinya apa? Dia jadi petani, dia punya banyak pembantu yang akan mencocok tanam, menanam benih, merawat tanaman, dan kemudian tidak ada satupun tanamannya yang mati. Dan semuanya panen dengan unggul. Kalau bahasa hadis disebutkan, itu semua berlaku dalam seketika. Apakah seketika itu begitu dia tanam langsung tumbuh? Saya kalau sekarang ini membayangkan, ya ini subjektif ya. Kalau kita tanam langsung tumbuh, langsung panen, nggak ada kenikmatannya kayak. Ya, karena seorang petani dia menyukai ada mencangkul. Seorang petani menyukai dia ada mengairinya dan sebagainya. Tapi pokoknya petani yang dia akan merasa puas dengan hasil panen yang dia dapatkan dari lahan pertanian. Begitu juga peternak, begitu juga orang-orang yang tinggal di industri atau yang selama hidup buat atau berusaha industri dan macam-macam. Kulu washrabu hani'an, dikatakan kepada mereka makanlah dan minumlah dengan nikmat, bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, karena amal yang telah kau kerjakan pada hari yang lalu. Jadi kalau boleh secara awam, kalau kita melakukan amal soleh, fokuslah dengan rencana surga kita. Saya akan senyum kepada banyak orang karena itu akan menambah kebaikan saya di surga. Saya akan istighfar dengan semua kejahatan saya karena itu akan membantu saya untuk bisa mudah masuk surga. Pokoknya lakukanlah segala sesuatu yang memudahkan kita masuk surga. Itu bentuknya adalah amal soleh. Ya. Di surga ada laut, di surga ada danau, di surga ada sungai. Bahkan jenis-jenis disebut dengan kata nahar itu menunjukkan sungai. Jenis sungai surga itu Masya Allah, kalau kita kan cuma air bening doang, air tawar. Ada pegunungan dengan sungai yang begitu jernihnya sampai dasar sungainya kelihatan. Ikan-ikan yang berenang bisa kelihatan. Di surga ada jenis sungai yang dia air tawar bening, enak meminumnya. Tapi yang tiga yang lain ini menjadi aneh. Sungai susu, sungai khamar, sungai madu. Sungai tapi madu, dan itu madu surga. Saya memahami kalau sungai itu pasti ada dengan aksesorisnya, ada ikannya, ada tumbuhan yang hidup di atasnya. Bayangkan bagaimana ada tumbuhan bisa hidup di atas khamar. Khamar itu minuman keras, tapi khamar surga adalah khamar yang tidak memabukkan. Allahu Akbar, Masya Allah. Sehingga nggak usah minum sekarang, karena minuman yang memabukkan sekarang baunya pun tidak mengenakan. Dan jika seorang sudah mabuk, akibatnya itu terjadi sampai pada tingkat kehilangan akal pikirannya. Ya. Kemudian sekarang kita lihat pelan-pelan ya. Khamar surga. Inilah minuman yang disediakan, tidak ada aib dan tidak ada efek samping. Sebanyak apapun yang kita minum, Masya Allah,
nyaman saja. Ya. Khamar dunia itu buat akal pikiran hilang, kepala pusing, perut mual, badan sakit, organ tubuh bisa rusak, pembuatannya, warnanya tidak sempurna. Apalagi jenis tua, baunya luar biasa, nggak enak. Ya. Khamar surga tidak punya sifat seperti itu. Yutafu alaihim bika'sim min ma'in. Kepada mereka diedarkan gelas dari mata air surga. Baydha'u lazzati lisyaribin, sedap rasanya dan enak, warnanya putih. La fiha ghaulun wala hum anha yunzafun. Tidak ada di dalamnya unsur yang memabukkan dan tidak mabuk karenanya. Ini jenis yang disebutkan tentang khamar surga. Khamar dunia itu kata Ad-Dakhak dari Ibnu Abbas, pertama memabukkan, buat kepala pusing, buat peminumnya muntah dan selalu ingin buang air kecil. Kemudian Allah menyebutkan khamar surga itu bebas dari semua penyakit itu. Ya, yusqawna min rahiqin makhtum, mereka diberi minum dari khamar murni yang tidak memabukkan. Khitamuhu misk, bahkan laknya, penutupnya, segelnya itu dari misk. Misk maksudnya adalah kasturi, wewangian. Allahu a'lam bishawab. Tak bisa terlukiskan. Yang kedua, hidangan pertama penghuni surga. Pada hari kiamat, bumi akan menjadi sepotong roti yang dibolak-balikkan Allah di tangannya. Seperti seorang di antara kalian membalikkan roti di tangan dalam perjalanan, bahkan bumi akan menjadi hidangan bagi penduduk surga. Seorang Yahudi berkata, semoga Allah yang Maha Pengasih memberkahimu wahai Abul Qasim, maksudnya Nabi Muhammad. Maukah aku beritahu tentang hidangan bagi penduduk surga ketika hari kiamat? Maka Nabi mengatakan, ya, bumi akan menjadi sepotong roti. Nah, nggak sulit bagi Allah, sebenarnya nggak usah sombong lantam kali. Ini kan sedang ada satu pelajaran penting di muka bumi sekarang. Hancur, atau saya pikir sepertiga dari Los Angeles itu terbakar. Dan yang terbakar bukan perumahan kumuh, tapi perumahan-perumahan mewah yang harganya jutaan dolar. Di antaranya rumah Paris Hilton. Dan Allah membakarnya sebentar saja. Kalau kita lihat itu video-video bagaimana api itu muncul atau berjalan dari percikan-percikan api kecil dengan dibawa angin dengan kecepatan tinggi. Sehingga Masya Allah bergerak begitu cepatnya. Suka tidak suka saya hanya bisa memahami itu tentara Allah, terlepas dari apa maksud. Tapi yang pasti itu azab yang menimpa mereka. Saya tidak mau menghubung-hubungkan sementara ini dengan kalimat pemimpin-pemimpin mereka yang begitu lantam, sombong. Tapi itu menunjukkan itu sedikit saja. Itulah kenikmatan dunia yang kalau Allah mau, kapan saja bisa hilang. Kapan saja, hilangnya dengan mudah. Ya. Lalu Nabi memandang kami dan tertawa sampai terlihat gigi geraham. Kemudian orang itu berkata, maukah aku beritahu kepada kalian, kepadamu ya Muhammad, lauk pauknya. Lantas kemudian disebutkan balam dan ikan. Para sahabat bertanya, apa itu? Sapi jantan dan ikan paus. Dalam satu hadis lain disebutkan hatinya. 70.000 orang akan memakan umbai hati keduanya, sapi jantan dan ikan, untuk satu hidangan. 70.000 orang bisa makan. Dan ini chef surga, kokinya surga, yang lidah kita, kalau kita sekarang makan, kita tak cocok dengan lidah. Saya negeri yang paling dekat dengan kita Malaysia.
Saya belum pernah dapat restoran betul-betul cocok dengan lidah kita kecuali restoran Minang di sana. Itu pun nyarinya setelah sekian lama baru ketemu. Minimal nggak cocok sama lidah saya. Sehingga wajar secara subjektif saya bilang orang Malaysia ini tak pandai masak. Persoalannya bukan pandai tidak pandai, tapi nggak cocok tuh sama lidah saya. Tapi surga, mau lidah orang Eropa, mau lidah orang India, mau lidah orang Cina, mau lidah orang Indonesia, cocok. Kemudian penduduk surga tidak buang air. Apakah penduduk surga buang air kecil? Apakah penduduk surga buang air besar? Ada ingus, ada ludah, maupun sejenisnya? Jawabannya tidak. Surga adalah negeri yang terbebas dari semua kotoran yang menjijikkan, nggak ada di surga. Bau ketiak nggak ada. Wangi iya. Disebutkan dalam hadis, rombongan pertama yang masuk surga, wajah mereka bercahaya seperti bulan purnama. Itu maksudnya wajah-wajah yang enak kalau menatap. Ya, bukan wajah-wajah yang serem. Wajah yang nengoknya saja kita takut karena ngeri. Wajah yang sedap melihatnya. Mereka tidak meludah, mereka tidak beringus, dan mereka tidak buang air besar. Kemudian sesungguhnya penduduk surga akan makan dan minum, tapi mereka tidak meludah, tidak buang air, tidak buang air besar, tidak beringus. Para sahabat bertanya, lalu bagaimana sisa pencernaan makanan? Akan menjadi sendawa dan keringat seperti minyak kasturi. Jadi kalau makan, sisa makanan itu dalam bentuk sendawa atau keluar dari pori-pori tubuhnya dan wangi. Ya. Jika memang penduduk surga kekal, mengapa mereka terbebas dari rasa sakit? Mereka terbebas dari rasa sakit, penyakit, lapar, haus, kotoran. Lantas mengapa mereka makan minum di surga? Kalau memang mereka nggak sakit-sakit, nggak ada penyakit, nggak ada kesulitan, kenapa mereka makan dan minum sementara mereka ternyata tidak lapar? Kenapa harus minum? Karena mereka sebenarnya sejak masuk surga tidak pernah haus. Ya, mengapa ini terjadi? Kita kalau sedang tidak lapar disuruh makan kurang nyaman. Terkadang kita sengaja melaparkan diri supaya enak makan. Ini enggak. Gak ada laparnya, tapi kenapa diceritakan banyak makanan? Gak ada hausnya, tapi kemudian diceritakan berbagai model minuman disediakan di surga. Apakah mereka perlu mandi? Kenapa mereka ganti baju, sementara baju mereka tidak jorok, tidak bau? Nah, ini jawabannya kita lihat. Kenikmatan dan pakaian dikenakan penduduk surga bukan untuk menghindari sakit. Mereka makan bukan karena lapar, mereka minum bukan karena haus, mereka pakai wewangian bukan karena sebelumnya mereka bau busuk, tapi semua itu hanya kesenangan dan kenikmatan yang akan mereka rasakan secara terus-menerus. Kita kalau hadir di sebuah pesta kadang-kadang terhenti makan karena sudah kenyang. Datang ke satu pesta kita makan, pergi ke pesta kedua, ayo Pak makan. Waduh, saya mohon maaf, saya tidak usah makan, nah, saya ucap selamat sajalah. Surga, kemanapun kita pergi, apapun yang kita makan, seberapa banyak pun makanan itu, kita tetap nikmat makannya. Gak ada kenyangnya. Minum juga gak ada kenyangnya. Sehingga apa saja yang kita minum tetap jadi kenikmatan. Masya Allah. Itu surga. Allah berfirman, Inna laka an taju'a fiha wa la ta'ra. Sungguh ada jaminan untukmu di surga, tidak akan kelaparan dan tidak telanjang.
wa annaka la tazma'u fiha wa la tadha, di sana engkau tidak akan dahaga dan tidak juga ditimpa panas matahari. Nggak ada itu. Nggak ada istilah kepanasan di surga, karena matahari tidak pernah ada teriknya. Angin surga semilir anginnya, sejuknya surga. Dalam satu riwayat hadis disebutkan surga itu paling tinggi cahayanya seperti cahaya duha. Jadi dari inilah seperti ini, subuh ini, kemudian terus sampai waktu duha, nah itulah cahayanya. Disebutkan malamnya surga sampai-sampai tidak diketahui oleh penghuninya kecuali ketika penjaga rumahnya menutup gorden-gorden rumahnya. Dan dia tahu ini sudah masuk waktu malam. Semua hari adalah kenikmatan. Subhanallah. Bejana tempat mereka makan disebutkan dari emas. Sekarang emas untuk perhiasan di dunia. Di sana untuk piring. Ya, yutafu alaihim bisihafin min zahabin wa akwab. Kepada mereka diedarkan piring dan gelas dari emas. Wa yutafu alaihim bi'atiyatin min fiddatin wa akwab kanat qawarira. Kepada mereka diedarkan bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kristal. Kristal yang jernih terbuat dari perak. Mereka tentukan ukurannya sesuai dengan kehendak mereka. Mau minum pakai apa? Gelas kecil, gelas besar, semuanya disediakan dan ada di rumah kita. Ya. Karakter bejana bening seperti kristal, seputih perak. Subhanallah. Itu sendawa penghuni surga itu. Ya. Kemudian pakaian dan perhiasan mereka. Wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira. Pakaian mereka dari jenis yang halus, sutra, harir. Di saat di sana penghuni surga diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara dan pakaian mereka dari sutra. Mereka akan mendapat surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya. Di dalamnya mereka diberikan perhiasan gelang dari emas dan mutiara. Dan pakaian mereka adalah sutra. Disebutkan kalau begitu pakaian penghuni surga, kalau bahasanya disebut sutra, karena dari jenis yang termahal. Semuanya. Persoalan kualitasnya siapa yang lebih bagus, tinggal berburu dengan melakukan amal kebaikan. Ya. Kemudian ini sudah kita lihat ini, permadani penduduk surga. Istana-istana di surga telah dipersiapkan. Jadi Nabi pernah melihat surga dan Nabi tidak bisa melukiskannya kecuali Nabi mengatakan, aku banyak menemukan istana-istana megah di surga. Rumah-rumah dengan istana megah. Itu di berbagai tempat itu kelihatan. Subhanallah, Masya Allah. Kenapa tidak ada keinginan kita untuk mendapatkan surga ini? Atau kenapa hilang-hilang timbul keinginan itu? Ya. Dipan-dipan. Jadi ada tempat-tempat kongko di surga yang dibuat dari ketinggian. Di dunia ini saja, orang-orang kota untuk melihat atau untuk duduk nyaman, dia suka duduk di ketinggian. Di kota-kota besar biasanya rooftopnya itu menjadi tempat makan dan minum. Hotel-hotel besar selalu punya itu. Di mana di tempat yang paling tinggi sana dibuat suasananya kafe, orang bisa makan, orang bisa minum, duduk. View-nya adalah view kota. Semua tempat di surga ada tempat-tempat duduk yang mereka mengambil tempat yang paling tinggi untuk kemudian bisa menikmati keindahan surga itu. Ya. Fiha sururun marfu'ah. Di sana ada dipan yang ditinggikan. Wa akwabun mawdu'ah, dan gelas-gelas yang tersedia. Wa namariqu masfufah, bantal-bantal sandaran yang tersusun. Wa zarabiyyu mabsusah, permadani-permadani yang terhampar. Masya Allah.
kulit tidak pernah keriput, nggak ada sakit, nggak ada sedih. Kalaupun ada sedih karena mikirin saudara yang sedang masuk neraka. Ini bandingannya siang dan malam ini kalau dibandingkan dengan neraka ini. Ya. Muttaqi'ina 'ala furushin batainuha min istabrak. Mereka bersandar di atas permadani yang bagian dalamnya dari sutra yang tebal. Sutra tebal, lapisannya tebal. Muttaqi'ina 'ala sururin masfufah. Mereka bersandar di atas diban yang tersusun. Wa zawwajnahum bihurin 'ain. Dan mereka dinikahkan atau punya pasangan bidadari-bidadari hurin 'ain. Terjemahan sederhananya, yang punya mata yang indah. Jadi jenis-jenis bidadari surga itu ada warna kulit mereka, ada yang putih, ada yang hitam. Tapi jangan lupa, hitam yang cantik jelita, yang semua orang senang melihatnya. Jadi Masya Allah. Makanya nggak usah sedih kalau kulit hitam, karena bidadari juga ada yang berwarna kulitnya seperti itu. Ya, kami lenyapkan rasa dendam di hati mereka. Nah, ini yang susah dapatnya. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil ikhwana ala sururin mutaqabilin. Karena tidak ada dendam, ketemu sama saudara saja itu sudah kenikmatan. Kita kadang-kadang nggak usah saudara jauh, saudara kandung saja kalau ketemu kita berpikir panjang, alah udah ketemu dia nanti jadi masalah lagi. Itu dunia. Tapi di surga senang kali rasanya, makanya penghuni surga itu suka pelesir deh. Hari ini sudah jadwal ke rumah si anu, besok ke rumah si anu, besok lusa lagi ke rumah si anu. Bayangin semua rumah bisa dikunjungi kapan saja dan bisa ketemu dengan orangnya dengan mudah. Bisa nggak kita berkunjung ke rumahnya Nabi Muhammad SAW di surga? Bisa. Tidak sulit protokolernya. Nggak seperti sekarang. Rumah-rumah orang besar kita cuma, kemarin saya ngelihat betapa seorang anak muda ketemu sama bapak sama emaknya sama dia, ketemu dengan satu orang paling kaya di India itu, di Bali. Terus Mukis bilang begini, si orang kaya ini, nanti kalau datang ke Mumbai singgah ke rumah, kira-kira begitu. Dia datang ke rumah Mukis, lantas kemudian tuan rumah, maaf, pembantu rumah atau penjaga pintu gerbang gak ngasih dia masuk. Apa Anda sudah buat janji dengan Mukis? Sudah, saya sudah ketemu, tapi dia tidak ada cerita sama saya. Dia tidak bilang sama kami bahwa Anda boleh datang. Saya mohon maaf karena beliau tidak ada di rumah, kami tidak kasih izin Anda bisa masuk. Nah, itu dunia. Cuma bisa sampai gerbang doang. Kalau di surga, Masya Allah, kalau sudah ketemu kita sebagai penghuni surga, kira-kira apa yang akan kita bincangkan? Pak Anu masuk juga ke surga. Waduh, Pak Anu kemarin satu rombongan sama saya, cuma nyemplung dia ke neraka. Pasti dong kita akan bertanya. Kemarin itu kalau saja saya nggak ikutlah kalian, aduh ampun saya nggak tahu saya. Syukur alhamdulillah sekarang saya masuk surga, tidak masuk neraka. Aku ngeri kali aku kalau tengok neraka itu. Tiap hari ku perhatikan kawan saudara yang masuk neraka. Ya Allah, nggak sanggup aku. Ya Allah, terima kasih kau telah menyelamatkan aku. Ya. Kemudian pelayan-pelayan surga disebutkan mereka adalah para pemuda yang memiliki paras indah dan sempurna, nggak ada yang tua, semuanya masih muda, masih segar-segar. Dan jangan lupa, apakah akan terjadi peristiwa di mana istri rumah tangga di surga akan selingkuh dengan pelayan? Oh, enggak ada, karena suaminya jauh lebih sempurna dari pelayan-pelayan mereka. Sebaliknya istrinya jauh lebih sempurna dari pelayan-pelayan mereka. Ya. Kemudian pasarnya, kata Nabi, inna fil jannah lasuqan, di surga ada pasar, pajak. Ya'tunaha kulla jumu'ah. Pasar penduduk surga itu
para penduduk surga akan mendatangi pasar ini di hari Jumat. Fatahubbu rihus syamal, kemudian bertiuplah angin dari utara. Di hari Jumat itu mereka berdatangan, kemudian ada angin. Nah, ketika angin itu bertiup, menerpa wajah dan pakaian mereka, itu uniknya. Jadi setiap Jumat penduduk surga itu tambah cantik dan tambah ganteng. Apa yang membuat mereka semakin ganteng? Apa yang membuat mereka semakin cantik? Itu tadi, ketika mereka mengunjungi pasar di surga, mereka duduk, cerita, belanja, ada angin yang jadi menunjukkan ini pasar sepertinya pasar terbuka lain. Ya. Kemudian mereka kembali pulang ke rumah istri mereka, dan ternyata semakin bertambah cantik jelita pula istrinya. Istri mereka berkata kepada mereka, demi Allah, sungguh kau telah bertambah tampan dan makin rupawan setelah meninggalkan kami. Mereka pun bilang, adik juga begitu. Tadi waktu pergi nggak secantik ini, kok tiba-tiba lebih cantik sekarang? Ya. Adapun yang dimaksud pasar adalah tempat mereka berkumpul sebagai halnya manusia berkumpul di dunia di pasar-pasar mereka. Maksud mereka mendatanginya setiap hari Jumat adalah sekitar sepekan, yaitu seminggu. Karena di surga tidak ada mingguan secara hakiki, sebab tidak ada matahari, tidak ada malam, tidak ada siang. Hingga matahari terbenam, Ustaz, kalau tidak ada kan kita kadang-kadang butuh juga suasana malam. Itu tadi, akan ada suasana malam yang bisa kita rasakan. Ya, perkumpulan dan obrolan mereka ini yang terakhir hari ini. Penduduk surga akan saling berkunjung, berkumpul di majelis-majelis mereka. Pasti dong, kalau sudah duduk cerita, makan ada, kenikmatan-kenikmatan yang halal diberikan Allah kepada mereka. Tidak ada yang haram di surga. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Tidak ada dendam kepada saudara mereka. Kalau di dunia ini jangan orang jahat, orang baik saja pun ada dendam. Dan untuk membangun itu susah, Pak. Bisa nggak Bapak, kalau kita beda organisasi, kita masih bisa senyum dengan baik? Saya sudah merasakan berapa banyak orang yang dulu berteman dengan saya, terus kemudian beda organisasi, tak berteman lagi dia sama saya. Bahkan tidak sedikit, tanpa babi bu, kemudian mengirimkan fitnah. Serius. Ketika saya pernah bicara dengan satu orang, saya tanya, coba ceritakan apa yang buruk yang kau dengar tentang aku. Nggak usah lah. Saya bilang, kau adalah temanku, kau bilang. Kau adalah saudaraku, kau bilang. Saudara yang baik pasti akan meluruskan saudaranya kalau memang ada kesalahan. Lah udahlah, nggak usah. Loh, kalau gitu, itu fitnah, saya bilang. Bagaimana kau menceritakan keburukan saya tapi tanpa menyebutkan keburukan? Itulah dunia. Itu bukan orang jahat, bukan bandit, bukan bajingan, bukan orang brengsek. Itu orang yang ke masjid, orang yang masih sholat. Ada ghil. Sementara di akhirat tidak ada, di surga tidak ada itu. Ya, mereka akan saling menceritakan tentang pelaku keburukan di dunia yang memprovokasi orang beriman untuk meragukan hari berbangkit. Diceritakan dalam satu ayat ini. Lalu mereka berhadapan satu sama lain sambil bercakap. Berkatalah salah seorang mereka, sungguh aku dulu di dunia pernah punya teman yang berkata, apa sesungguhnya kamu termasuk orang yang membenarkan hari berbangkit? Apa benar apa kau percaya hari kiamat? Nah, kira-kira begitu. Apakah kita yang telah mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, apa kita benar akan dibangkitkan dan kemudian ada hari pembalasan? Maukah kau meninjau? Maksudnya, oh ya, si Anu ngomong begitu. Nah, ini saya ambilkan ini ilustrasi bebas. Iya, yuk kita cari tahu di mana dia sekarang. Siapa yang dimaksud cari tahu di mana dia sekarang? Orang yang kemarin meragukan akhirat ini. Cek, cari tahu. Makanya di surga itu ada satu pintu yang kita bisa melihat neraka. Terlepas dari apakah itu memang betul pintu atau Bapak masuk ke satu studio online, live streaming, tinggal search aja, masukkan nama si Anu, tak, kemudian dicarilah mengikut kepada GPS-nya, ketemu di mana? Di neraka.
Begitu ketengok kita, astagfirullahalazim. Kenapa? Mukanya sudah hancur berantakan, baunya luar biasa. Nah, begitu. Sehingga kita astagfirullah, ya Allah, ya Rabb, kita bersyukur Kau telah membantu aku, menyelamatkan aku dari keyakinan buruk yang dia miliki. Betapa dia setiap hari mencoba mengajakku melakukan kejahatan, dan aku selamat dari itu. Aku bersyukur kepadamu, ya Allah. Itu kira-kira begitu. Apa yang menjadi harapan penduduk surga? Nah, itu yang saya bilang tadi sudah di awal. Kalau ada yang ingin bercocok tanam, maka dia pun akan diberikan kesempatan bercocok tanam. Ya, jemaah yang mulia, saya pikir ini catatan, nanti akan kita lihat lanjutan. Saya masih ingin menceritakan surga. Kita masih akan ketemu 1 kali minimal sebelum datangnya Ramadan tahun ini, dan semoga Allah memberi keberkahan kepada kita untuk bisa menjadi penghuni surga tanpa harus masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.